Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kau terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Boleh katakan bersama. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Oh, tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Boleh sama-sama sekali lagi. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Di sepanjang umurku, di sepanjang umurku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir
mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah. Kami percaya Tuhan, Kau akan pernah habis kasih-Mu buat kami Tuhan. Tidak akan pernah berubah cinta-Mu buat kami Tuhan. Makasih Yesus. Saat kami perlu Kau ada Tuhan. Makasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kau yang mendengarkan kami, Engkau yang selalu menolong kami, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Amin. Mujizat-Mu masih terjadi. Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan kami pada saat ini, kau boleh menuliskan di live chat, mujizat masih terjadi. Sama-sama kita satukan suara, satukan hati. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Panggil namanya Yesus. Asik. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu masih terjadi. Mujizat
mujizatmu masih terjadi, mujizatmu masih terjadi. Kami percaya Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Yesus, segala-galanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Kami tahu Kau segalanya, Kau yang lebih di atas segala-galanya Tuhan. Bersyukur kepadamu di pernyataan hati kami kepadamu Tuhan Yesus yang sangat baik. Thank you Jesus. Kau lebih besar Tuhan, Kau dahsyat. In Jesus name. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu lebih besar di atas segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bahwa kehidupan kita ini dirancang oleh Tuhan. Kehidupan kita ini disiapkan oleh Tuhan, dan Dia Tuhan yang memiliki segala rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita, firman Allah berkata seperti ini, manusia memikirkan jalan, tapi Tuhan yang menentukannya. Jadi kita boleh memikirkan setiap jalan kita, merencanakan segala sesuatu, tapi kita harus selalu ingat bahwa ada Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang memahami rencana Tuhan. Saudara, suatu waktu ketika saya sedang menyanyikan sebuah lagu, dan di situ dikatakan bahwa ada rencana Tuhan yang kadang-kadang kita tidak pahami. Jalanmu tak terselami
Itu firman Tuhan yang kemudian dilakukan, saudara ya. Firman Allah berkata bahwa kita tidak bisa menyelami jalan-jalan Tuhan. Dikatakan jauh banget dari apa yang kita pikirkan. Tidak persis kadangkala dengan apa yang kita sudah angankan. Tapi yang pasti yang kita perlu untuk mengetahuinya, apa yang kita perlu mengerti, pahami, masuk ke dalam rencana Tuhan. Supaya kita boleh mengerti ternyata Bapa itu selalu memiliki agenda-agenda yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, seperti ayat yang kita selalu baca, saudara. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, saudara. Firman Allah berkata rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Dan dikatakan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu, saudara. Jadi firman Allah sudah jelas sekali berbicara kepada setiap kita bahwa seluruh rancangan kita ini, rencana kita biasanya itu tidak selalu persis dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apakah kita boleh membuat perencanaan? Apakah kita boleh memiliki mimpi? Apakah kita boleh mungkin mengharapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita? Atau bahkan apakah kita boleh bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kita, harapan kita, semua yang kita inginkan, saudara? Boleh sekali, saudara. Karena firman Allah berkata bahwa kita harus melakukan setiap bagian kita, part kita. Tuhan yang melakukan bagian dia dan kita melakukan bagian kita, saudara. Jadi part kita ya part kita, part Tuhan adalah part Tuhan. Tapi firman Allah berkata seperti ini, bahwa yang kita perlu pahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Apakah itu sesuai dengan yang kita mau? Nah, kadangkala kita memaksakan rencana kita, rancangan kita, dan kita paksakan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang membuat rancangan dia, Tuhan itu sesuai dengan rencana kita. Saudara ya, bukan tidak boleh anak boleh meminta kepada Bapa, tapi otoritas kedaulatan itu ada di tangan Tuhan yang mengetahui segalanya, yang merancangkan jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Sebab itu apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan. Saudara ya, kadang kan kita nggak ngerti, saudara. Tapi yang perlu yang saya ingin bagikan pada saat ini yaitu memahami, saudara. Memahami bukan mengatur Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa kepada kita, dan rancangan apa yang Dia siapkan buat kita. Itu yang kita perlu pahami. Memahami itu tidak berarti hanya 1-2 malam atau beberapa minggu. Itu perlu bertahun-tahun kita berjalan, kita mengerti. Dan saudara, kita mulai akan melihat, oh iya maunya Tuhan seperti ini. Oh rencana Tuhan tuh seperti ini, saudara. Kita biasanya mengertinya pada sudah pertengahan jalan, 3/4 jalan, bahkan sudah di dekat-dekat terakhir baru oh ternyata maunya Tuhan tuh seperti ini, saudara. Nah, kadangkala kita gagal paham, saudara ya. Jadi tidak memahami. Jadi saudara lebih cenderung untuk menginginkan, memaksakan rancangan kita itu supaya Tuhan ACC, supaya Tuhan buat rancangan kita itu menjadi rancangannya, saudara. Sekali lagi, bukan tidak boleh, saudara, boleh. Tapi pertanyaannya, saudara, kalau ada pertanyaan, saudara pingin rancangan yang luar biasa atau yang biasa-biasa? Begitu kan, saudara. Jadi misalnya contoh, saudara, ada suatu ilustrasi yang selalu sangat memberkati saya. Ada seorang anak kecil dan dia memegang boneka yang kecil di tangannya. Dan ketika kartun itu, di ilustrasi kartun itu, Yesus meminta boneka yang di tangannya, dan anak ini menangis. Jadi anak mungkin 3-4 tahun ini menangis. Ini hanya ilustrasi, saudara. Dia menangis dalam hati dia mungkin di ilustrasi itu. Kenapa boneka yang aku suka itu mau diambil? Padahal ketika Yesus meminta boneka itu, di tangan belakangnya itu ada boneka yang besar sekali yang dia sudah siapkan, saudara. Jadi artinya bahwa kadangkala yang kita perlu lakukan yaitu untuk memahami rencana Tuhan, yaitu kita perlu bahasa yang umumnya ya bahasa Jawanya legowo, saudara. Jadi kita perlu ya udah Tuhan, surrender apa yang Tuhan mau. Biar itu yang terjadi, saudara. Nah, banyak kali ketika Tuhan ingin rancangannya itu dipaskan kepada rancangan kita, biasanya kita nggak mau.
apa yang kita lakukan? Biasanya kita nolak, biasanya kita marah, biasanya kita berontak, saudara. Karena apa? Loh, saya maunya seperti ini, saya plannya seperti ini, tapi kenapa Tuhan belokkan? Kenapa yang terjadi tidak seperti itu? Dan kemudian kita mulai marah dengan Tuhan, kita mulai memaksakan rencana kita, atau kita mulai kecewa dan kita mulai berpikir bahwa Tuhan kau salah, Tuhan kau rancanganmu keliru, Tuhan kenapa engkau nggak tolong aku? Saudara, biasanya kita akan mulai tidak paham atau gagal paham dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan, karena kita tidak mau surrender, kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Saudara, contohnya bagaimana caranya sih supaya kita bisa mengerti rencana Allah dan kemudian kita ikut di dalamnya, saudara. Ketika kita sedang berjalan, kemudian kita sepertinya dibelokkan kepada hal yang di luar pemikiran kita, ekspektasi kita. Nah, yang kita lakukan ya udah mengikuti aja, mengalir apa yang Tuhan mau, saudara. Contohnya, saudara, kalau saudara tahu besi ya, pada zaman dulu orang sekolah, saudara, anak sekolah mungkin pernah tahu ya, besi ketika dipanaskan, satu besi mungkin lempengan yang lurus, ketika dipanaskan, saudara, dia bisa dibentuk. Tapi ketika sudah dingin, dia tidak bisa dibentuk lebih gampang, saudara. Sama kehidupan kita, saudara. Kalau misalnya Tuhan sedang ingin membentuk kita, biarkan kita ini mengikuti saja apa yang Tuhan mau. Kadangkala kita memaksakan sehingga ketika sudah menjadi besi yang keras, tidak bisa dibengkokkan lagi, saudara. Jadi yang Tuhan mau kita berserah, ikut aja apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena Dia pasti punya agenda yang terbaik. Dia pasti merencanakan yang jauh lebih terbaik. Dikatakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi, jauh sekali, saudara. Nah, hari ini apakah kita sudah pernah nggak mengalami, oh ya, saya rencanakan ini, kok Tuhan kasih ini ya, saya berpikirnya seperti ini, saya sudah usaha seperti ini, ternyata Tuhan membelokkan dan Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Benar nggak, saudara, dalam hidup kita? Jadi saya percaya sekali itu, saudara, itu pasti terjadi. Satu contoh ada ini, kalau nggak salah kesaksian yang benar, saudara ya. Dikatakan ada seorang bapak, saudara, yang dia harus pergi ke kantor untuk dia bekerja, saudara. Tapi tiba-tiba kemudian alarmnya nggak bunyi, saudara, dia terlambat, saudara ya. Dan kemudian ketika dia mau pergi, kemudian motornya itu banyak kempes dan gak bisa jalan lah pokoknya. Dan ada beberapa hal yang membuat dia kemudian menjadi terlambat dan tidak bisa berangkat ke kantor. Maksudnya tidak tepat waktu, saudara. Kemudian dia mulai marah, dia mulai kesel, dia mulai kayak aduh kenapa sih. Padahal dia juga udah berdoa, dia juga udah sungguh-sungguh pokoknya orangnya cinta Tuhan, takut Tuhan. Tapi saudara, ketika dalam keterlambatan itu dia tetap benerin motornya dan kemudian dia berangkat ke kantor, saudara. Jadi selang beberapa waktu dari ketika dia terlambat, dia berangkat dan kemudian di pertengahan jalan itu ada tabrakan yang hebat banget, saudara. Jadi kemudian dia mulai berpikir, oh iya ya, kalau mungkin aku jalan pada saat itu, mungkin aku sudah menjadi korban tabrakan, saudara. Jadi kadangkala, saudara ya, kadangkala tuh Tuhan itu mengizinkan sesuatu, tapi dia tahu itu Tuhan, dia punya agenda, dia punya cara, dia punya apa yang dia sudah pikirkan itu, dia sudah tahu mana yang terbaik, saudara. Dikatakan jauh tinggi langit dari bumi. Betul gak, saudara? Jadi kadangkala ketika kita ingin memaksakan rencana kita kepada rencana Tuhan, nah itu yang membuat kita kecewa, membuat kita menjadi pribadi yang berontak, membuat kita selalu akhirnya gagal lagi, salah lagi, gagal lagi, salah lagi, saudara. Karena apa? Udah tahu bahwa sejauh, dikatakan jauh banget, dikatakan tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu. Artinya dia sedang berkata bahwa semua yang kita rancangkan bukan berarti salah, semua yang kita minta, kita inginkan bukan berarti salah, tapi yang kita perlu tahu bahwa bagaimana memiliki hati yang memahami semua rencana Tuhan, saudara. Bagaimana memiliki hati yang mau mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, saudara. Dan saya percaya, saudara, itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi berkat, menjadi kalau orang bilang tuh menjadi hikmah, atau menjadi aduh ini ternyata di balik musibah, di balik masalah ini ada berkat yang tersendiri, saudara. Saya pernah bersaksi, saya pernah sakit dan kemudian berhenti dalam segala kegiatan, saudara ya. Tapi justru ketika saya sakit itu, Tuhan ketika menyembuhkan, saudara ya, saya boleh menjadi berkat buat teman-teman yang sakit untuk menguatkan mereka. Dan kedua, kemudian ada banyak hal selain itu. Dan kemudian ketika saya sakit, saya ada waktu untuk ada menyalurkan hobi saya
yang saya tahu itu menjadi talenta yang Tuhan berikan pada saya untuk desain baju, untuk as a fashion designer saudara ya. Karena dari kecil saya sudah menekuninya itu, karena mama saya tuh suka jahit, jago banget kalau jahit. Jadi jahit tuh misalnya bikin pagi, sore udah dipakai saudara. Even ball gown pun itu cepet banget saudara. Jadi dulu kalau saya mau ada acara atau apa, baru gunting pagi. Mama saya kalau gunting pola itu untuk jahit itu tidak pakai pola, langsung di kainnya. Jadi bener-bener dari kecil tuh saya sudah dilatih untuk bisa jahit. Jadi udah belajar jahit, bikin beberapa dari rok dan yang lain. Sehingga saudara ada talenta yang saya pikir Tuhan gak perlu gitu kan, gitu saudara. Tapi ketika saya sakit ternyata saya mimpi, lihat ada orang fashion designer, ada perempuan. Nah di situ saya tahu bahwa saya ada banyak waktu untuk rest in the Lord, istirahat, bed rest, menjalani treatment, dan kemudian saya mulai jahit dan sebagainya. Dan kemudian ada storynya kalau Anda pernah tahu kesaksian. Jadi artinya kalau saya gak sakit juga, hari itu mungkin saya gak jahit saudara ya. Saya gak terpilih menjadi fashion designer untuk event-event yang Tuhan percayakan saudara ya. Sekalipun saya tetap melayani karena itu yang utama saudara. Tapi kan kalau tidak diizinkan sakit, saya kayak nggak berhenti gitu. Maksudnya tidak tercelikkan matanya untuk saya melanjutkan dengan kepercayaan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya saudara. Jadi artinya bahwa mari kita belajar apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya mendengar suatu kisah, ada satu keluarga yang papanya itu kemudian mengalami sakit. Sakitnya itu yang sampai berobat ke luar negeri, sampai menjalani proses yang panjang sekali sakitnya saudara. Dan kemudian mengalami juga banyak sekali pertolongan Tuhan. Sehingga saudara lewat sakit papanya ada banyak hal yang boleh dilihat saudara. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami pernah mendengar kabar bahwa dokter berkata bahwa bapak ini sangat kuat sekali, karena seharusnya dengan kondisi begini itu sudah tidak mungkin untuk dapat waktu yang cukup panjang. Tapi ternyata masih diberikan favor, masih diperpanjang dengan tahun-tahun yang luar biasa sekali saudara. Dan kemudian ternyata Tuhan itu luar biasanya apa? Lewat menjalani treatment dari bapak ini saudara. Akhirnya keluarga ini membangun usaha, yaitu memulai untuk laboratorium saudara, untuk memeriksakan saudara. Karena apa? Berangkat dari pengalaman kisah hidup perjuangan dari papa, dari seorang ayah yang kemudian sakit, yang divonis dan menjalani treatment yang luar biasa. Saudara lihat ada banyak hal yang kita tidak pikir, kita tidak ngeh, kemudian Tuhan melakukannya jauh daripada yang kita pikirkan saudara. Sebab itu apa yang kita perlu lakukan? Memahami rencana Tuhan. Memahami itu butuh hati yang sungguh-sungguh mau sinkron dengan maunya Tuhan. Hati yang mau selalu bersyukur dan tidak boleh berontak saudara. Hati yang selalu mempercayai bahwa Tuhan engkau punya agenda yang terbaik. Tuhan engkau punya rancangan yang terbaik saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu ya, memiliki seorang bayi yang kemudian ketika lahir jantungnya lemah. Dan kemudian beliau meminta kami berdoa. Saya juga mendoakan beliau dan juga memantau waktu di masa-masa kritis anak ini saudara. Rusti namanya kalau nggak salah. Tapi kemudian saudara, ibunya ini sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kemudian Tuhan berkata lain saudara kepada ibu ini. Anaknya dipanggil Tuhan. Nah saudara, untuk memahami ini kan nggak mudah. Betul saudara, tidak seperti membalikkan telapak tangan, ini kehilangan saudara. Tapi saudara, saya percaya tidak ada rancangan Tuhan yang buruk dan buruk selama-lamanya, permanen. Pasti kita akan melihat apa rencana Tuhan. Kalau orang bilang bahwa ada pelangi di balik hujan saudara. Sebab itu yang kita perlu untuk lakukan, paham saudara. Paham itu artinya sometimes ada hal yang kita perlu korbankan, yaitu apa? Ego kita, keinginan kita, kekehnya kita, apa sih kemauan kita. Kadang kita tuh keras kepala, kita tetap bertahan padahal Tuhan mau yang lain saudara. Pernah mungkin ada satu kisah saudara, ada seorang yang ingin memutuskan hubungan, artinya mengambil keputusan untuk membangun satu hubungan keluarga dengan pasangan saudara. Tapi kemudian dia sudah tahu bahwa ini ada hal-hal yang tidak baik yang sudah kelihatan sekali. Tapi dia memutuskan untuk tetap menikah saudara. Tapi kemudian seketika menikah dan beberapa waktu kemudian ya istrinya ini sering dipukul, jadi sansak saudara. Karena sudah dikasih tahu dari sebelumnya bahwa kamu
mampu nggak melewati ini? Karena masih pacaran aja sudah dipukul-pukul. Bagaimana ketika menikah? Janjinya nanti suaminya berubah gitu kan saudara. Karena semua yang kita rencanakan belum tentu itu yang Tuhan rencanakan. Nah permasalahannya saudara, kita kan tidak pernah tahu ini rencana Tuhan atau bukan. Tapi kita juga perlu hikmat. Makanya paham itu perlu. Artinya kalau masih pacaran aja sudah ditempeleng, sudah dipukul sampai jadi sansak saudara ya. Dan saudara sudah tahu bahwa tahun-tahun ke depan itu akan ada mungkin seperti ini terjadi. Karena kan orang berubah tidak simsalabim, dia perlu waktu. Ya mujizat bisa terjadi, tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang kita sudah tahu, yang wanita ini sudah tahu bahwa pacarnya itu suka pukul, pacarnya itu kasar, saudara, pakai benda-benda yang menakutkan. Nah ketika saya ketemu dan kemudian wanita ini minta didoakan sampai nangis-nangis, sampai lari dan melakukan sebagainya, saudara, ingin lari. Dan kita bilang bahwa dulu memang kita sudah kasih tahu, tapi ya sudah terlanjur. Artinya kamu harus menghadapi ini dan percaya Tuhan pasti tolong, saudara. Artinya ini saudara, kita perlu memahami kalau memang kita rasa ini kayaknya bukan rencana Tuhan, saudara, keputusan kita, ayo kita kembali kepada rencana Tuhan. Kita belajar untuk minta Tuhan apa rencana Tuhan. Sebab itu memahami itu bukan sekali dua kali. Kalau ada hal yang kita harus putuskan, hal yang besar, mari doa, mari puasa, mari minta tuntunan Tuhan supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita minta sama Tuhan apa yang menjadi rancanganmu terjadi. Dan bahasa yang paling ekstrim, supaya kita masuk ke dalam rencana Allah Tuhan. Semua yang saya rencanakan yang bukan daripada Tuhan, gagalkan, tutup jalan. Tapi semua yang dari Tuhan, yang terbaik, semua yang luar biasa, biar itu terjadi. Buat hati saya memahami dan berserah dan taat kepada Tuhan. Saudara akan melihat bahwa jalan-jalan yang luar biasa Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar kita boleh memahami rencana Tuhan dan hidup di dalamnya berserah penuh. Karena firman Allah berkata, rancangan Tuhan bukan ada rancangan kita. Dia selalu merancangkan yang terbaik, lebih terbaik daripada yang kita pikirkan. Saudara, mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Allah bahwa kami memiliki rencana Tuhan, tapi Tuhan jauh lebih luar biasa merencanakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sebab itu kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan jadikan kami pribadi yang memiliki hati yang mau memahami, yang mau ingin mengerti, yang mau ingin cari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan kami berlari ke arah setiap rencana Tuhan. Dan buat kami memiliki hati yang berserah, bukan berontak, selalu bersyukur dan percaya, bukan komplain terus atau meneror Tuhan, bukan kecewa dengan Tuhan, tapi kami selalu melihat bahwa ada pelangi di balik hujan, ada kemuliaan Allah di balik badai, ada kesulitan yang dilewatin itu ada berkat yang tersedia. Dan kami tahu bahwa kadangkala berkat, kemuliaan, mujizat itu tidak datang dengan paket yang bagus, kadang datang dengan paket kelihatan cover yang tidak baik, tapi di sana ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak terima kasih. Hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan beban doa di live chat maupun yang mengirimkan di WhatsApp. Tuhan, ada banyak orang yang dalam keadaan sakit. Kami membaca dan terharu sekali. Ada banyak orang yang fight untuk pekerjaan, fight untuk kesehatan, fight untuk pergumulan, baik untuk anak-anak maupun orang tua. Ada orang tua yang fight untuk anaknya yang mengalami mental illness. Ada orang tua yang fight untuk pekerjaannya, untuk kesulitan yang mereka lewati, dengan sakit yang divonis dan berbagai kesulitan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih Bapak itu menjamah setiap kami yang sudah menuliskan dalam WhatsApp maupun yang mengirimkan di live chat. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan jawab, dan Tuhan kuatkan setiap kami. Jadikan kami pribadi yang memiliki hati yang mau memahami, paham rencana Tuhan, ingin mengerti dan ingin tinggal dalam rencana Tuhan, dan mau berserah dan tidak pernah komplain dengan apa yang Tuhan izinkan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena kami tahu yang terbaik Tuhan siapkan buat kami. Kami ucapkan syukur, kami ucapkan shalom untuk Indonesia, pemulihan dari COVID-19, dari Omikron dan sebagainya. Jamahan kuasa Allah turun Tuhan, sehingga darah Yesus membasuh Indonesia, membasuh setiap umat Allah, membasuh setiap umat Allah di seluruh bangsa-bangsa. Kami dibebaskan dari COVID, dari setiap bentuk-bentuknya, dari setiap
penyakit, virus maupun bakteri apapun, dan biar pemulihan terus terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan, jadikan kami pribadi yang mau selalu menyembah, memuji, membesarkan namamu dan semangat mengikut Allah, karena kami tahu rancanganmu selalu terbaik dan kami akan melihat tahun ini kemenangan, kemuliaan luar biasa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan, biar terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Dia bersama dengan kita sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan stay tune terus di YouTube channel Jacqueline Selesai Official. Thank you untuk like, subscribe, dan untuk bantuan untuk share-nya. Kalau Anda punya medsos, kalau Anda tidak keberatan boleh menaruhkan di medsos Bapak Ibu, dan kemudian jangan lupa untuk tag Jacqueline Selesai Official untuk Instagram saya. Dan terima kasih buat semua dukungan, berkat, doa, semua perhatian, semua kekuatan yang selalu diberikan. Saya sering pergi ke kota yang lain, ke daerah yang lain, dan sering bertemu dengan Bapak Ibu yang selalu berkata, oh saya selalu ikut berkat pagi, dan kita selalu foto bareng. Saya selalu ikut berkat pagi dan ikut juga healing worship dan revival worship church tayangan online. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita jauh tidak bersama, tapi kita menjadi keluarga di dalam Tuhan. Dan stay tune terus bersama dalam hadirat Allah, never giving up. Saya Jacqueline Selesai, God bless you.